Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi. Sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik. Dan dalam kebaikan sekali lagi Tuhan sudah membangunkan kita di hari ini, di akhir pekan minggu ini, Sabtu 25 Maret tahun 2023. Percayalah, di sepanjang hari ini Tuhan pasti akan menolong, memberkati, dan menyertai hidup kita. Amin. Baiklah, seperti biasa sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan pekerjaan kita hari ini, mari kita landasi hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal, dari pembacaan 21 hari bersama Yohanes. Dan hari ini kita sudah berada di hari yang ke-11, maka kita akan membaca kitab Yohanes pasal yang ke-11, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-57. Judul renungan kita hari ini, tetaplah percaya kalau Tuhan itu sanggup. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-21. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Sidang jemaat Tuhan, sekiranya ada seseorang yang tidak saudara kenal datang kepada saudara dan mau meminjam uang dan ia berjanji 1 bulan lagi akan mengembalikan uang kita, kira-kira apa respon saudara? Apakah kita percaya kepada orang itu? Saya yakin tidak mudah bagi kita untuk percaya pada orang tersebut, bukan? Beda kalau yang datang kepada kita orang yang sangat kita kenal atau bahkan sangat dekat dengan kita. Kita akan lebih mudah percaya padanya. Kadar kepercayaan kita pada seseorang akan menentukan respon kita pada kehadiran orang tersebut. Amin. Ketika Yesus akhirnya datang ke Betania, tempat tinggal Maria, Marta, dan Lazarus, Lazarus telah mati dan sudah 4 hari dibaringkan di dalam kubur. Apa respon Marta dan Maria? Dengan nada yang sama mereka mengungkapkan perasaannya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." Beberapa orang memandang bahwa kalimat ini adalah kalimat yang menunjukkan rasa kecewa. Tapi apakah Marta dan Maria betul-betul kecewa pada Yesus karena Yesus terlambat datang? Bukan. Ini bukan nada kekecewaan Marta dan Maria, tetapi justru ini menunjukkan kadar kepercayaan yang begitu besar terhadap Yesus, sehingga mereka berkata, "Saudaraku pasti tidak akan mati kalau Engkau ada di sini." Jika Yesus ada di rumah mereka saat Lazarus sakit, Lazarus pasti akan sembuh. Itulah sebabnya Marta tetap dapat berucap di hadapan Yesus, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah." Kalau Marta kecewa pada Yesus, mulutnya tak akan sanggup mengucapkan pengakuan semacam itu lagi. Jadi, sampai di sini kita mengetahui kadar kepercayaan Marta dan Maria yang tetap besar kepada Yesus dan bahkan tidak berubah dalam suasana duka yang mereka alami. Mereka adalah orang-orang yang tetap percaya pada Yesus apapun peristiwa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Peristiwa baik maupun peristiwa buruk. Duka cita bahkan tidak membuat kadar percaya kepada Yesus menjadi berkurang atas mereka. Relasi mereka yang mendalam dengan Yesus bahkan tidak membuat mereka memaksa Yesus melakukan hal-hal yang tidak lazim agar mereka bisa terbebas dari duka cita yang mereka alami. Dalam kisah ini terlihat Marta dan Maria tidak meminta dan menuntut Yesus untuk membangkitkan Lazarus yang telah mati itu. Yesus sendirilah dalam kemauannya membangkitkan Lazarus, bukan karena permintaan Marta dan Maria. Sidang jemaat Tuhan, pesan dari kisah Yesus membangkitkan Lazarus sangatlah jelas. Allah sendiri menolong umatnya dengan kasih-Nya. Yesus terlibat dalam pergumulan dan krisis yang dihadapi oleh umatnya. Yesus berempati dengan penderitaan, dengan duka cita, dengan kekhawatiran dan ketakutan umatnya. Jadi jangan biarkan pengalaman penderitaan, duka cita, kekhawatiran, dan ketakutan yang kita alami membuat kadar percaya kita berkurang kepada Yesus. Tetaplah yakin, Tuhan sanggup melakukan apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Sama seperti keyakinan Marta dan Maria, seandainya Yesus ada di sana, saudara mereka tidak akan mati. Dan meskipun demikian, mereka tidak menuntut Yesus untuk membangkitkannya. Dalam kehendak pribadi Yesus, Lazarus dibangkitkan karena keinginan Yesus sendiri. Artinya, Yesus sangat tahu apa yang menjadi duka, apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi kebutuhan dari Marta dan Maria. Asal percaya saja,
Meskipun kadang kita tidak perlu berucap, meskipun kadang kita tidak perlu ngotot dengan Tuhan dalam doa-doa kita. Kalau Tuhan tahu itu kebutuhan kita, Tuhan akan bukakan jalan atas kehendaknya. Saudara tahu kehendak Tuhan apa bagi saudara? Kehendaknya saudara hidup di dalam keberkatan setiap waktu. Kehendak Tuhan, saudara bisa melihat hari ke sehari Tuhan menyatakan mujizatnya untuk menolong hidupmu. Karena itu tetaplah percaya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Amin. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tidak jemu-jemunya terus aku berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Kasih karunia Allah melimpah dalam hidupmu. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, percayalah, dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.